Selesai guys sholat id. Nyemburi ada ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وسيرهم على عمل الدين ويختم لنا منك من خير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khotbah ya. Khotbah guys. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasanya murid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Balik lagi baca ya. Udah murid ya. Allahu Akbar. Kayak mana Islam sekarang kamu tuh marahin. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Marahin wong sedih. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Lagi baca bener ini ya murid. Isu baca bener ini harus sembahyang lagi kan. Alladzi ja'ala hajja wa udhiyata syi'aran min syi'aril Islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam. Baca kemian seorang. Baca bingi kita sembahyang ya sirah. Baca bener lagi kan itu. Ini juga proses sembahyang. Wa habibina Muhammadin da'i ila daris salam wa ala alihi. Kayak sudah pada sholat id belum? Sekarang mendengarkan khotbah dulu. Wa'lamu ya ikhwani anna taqwa wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamidan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu kunta wa asbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jama'atul afhad yang berbahagia. Umat Islam mempunyai dua hari besar yang dinamakan Yaumul Id
Hari kita kembali kepada Allah. Al-Aid artinya kita dijadikan makhluk yang baik-baik, yang soleh, yang taat, sehingga kita berdiri dengan posisi kita ini menjadi umat yang soleh, bertakwa, beribadah. Maka kita semua layak mempunyai hari kegembiraan. Jadi hari raya ini miliknya orang yang beribadah. Kalau orang yang tidak beribadah, sholatnya jarang-jarang, akhlaknya jelek, perilakunya maksiat, tidak berhak merasa memiliki hari gembira ini. Hari gembira Idul Fitri dan Idul Adha itu bagi kita orang yang berpegang agama dengan baik, mengamalkan agama dengan benar dan akhlakul karimah, amal soleh yang kita amalkan, maka kita berhak bergembira dengan datangnya hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Khususnya Idul Adha dinamakan pula Idul Akbar, juga bisa dinamakan Idul Haji, hari raya besar, hari raya haji. Kenapa? Karena kurang lebih dari 2,5 juta saudara-saudara kita hari ini baru saja selesai mengamalkan puncaknya ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah pada hari kemarin tanggal 9 Zulhijjah. Maka hari ini mereka memasuki hari Idul Adha, Idul Haji, Idul Akbar, menyatakan hari yang sukses, hari yang mulia, bergembira baru saja selesai melaksanakan puncaknya ibadah haji. Kalau kita lihat sekarang di Timur Tengah dan setiap hari di Irak, tiada hari tanpa saling membunuh di Yaman, tiada hari tanpa membantai di Syria, di Afghanistan. Na'udzubillah, jangan sampai datang ke Indonesia. Wallahi demi Allah, yang mereka lakukan itu bertentangan dengan agama Islam. Wallahi demi Allah, membunuh orang seenaknya, ngebom seenaknya, masih dibom, orang lagi sholat dibunuh. Wallahi itu bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan yang paling jahat adalah melakukan kejahatan, melakukan pidana teror dengan mengatasnamakan Islam. Wa man adlam mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa Islam. Sangat jahat orang yang berperilaku zalim, tapi dengan mengatasnamakan sedang melakukan dakwah atau jihad Islam. Kita lihat kisah Idul Adha, kisah kurban di mana Nabi Ibrahim, Nabiullah, Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu beliau orang yang sangat dermawan. Setiap hari ngasih makan pada orang. Setiap hari kalau makan tidak mau sendirian, cari tamu, cari teman. Setiap hari mencari tamu, diajak makan di rumahnya. Itu Nabi Ibrahim. Saking lamanya terkenal dengan nama Ibrahim. Itu bapak, Ibrahim itu umat. Karena setiap makan tidak mau sendirian. Akhirnya Nabi Ibrahim sampai mempunyai imajinasi. Seandainya aku punya anak laki-laki itu, saya korbankan untuk masyarakat. Bukan hanya harta, bukan hanya makanan. Misalnya saya punya anak laki-laki pun akan saya korbankan. Saking lamanya, saking dermawannya sifat Nabi Ibrahim. Lama tidak punya anak sampai tua, akhirnya Nabi Ibrahim nikah lagi dengan Siti Hajar. Karena dengan Siti Sarah, istrinya yang mandul, tidak punya anak. Setelah menikah dengan Siti Hajar dari Mesir, hingga Siti punya anak laki-laki yang dinamakan Ismail. Ismail mendengar ini adalah Allah, mendengar Allah. Tidak lama istri baru punya anak, namanya Ismail. Istri tua cemburu karena istri muda punya anak yang tua belum. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Allah perintahkan agar Ibrahim dan istri yang baru melahirkan dan bayinya pindah dari Palestina ke selatan. Saat itu Nabi Ibrahim tidak ngeyel lagi, segera berangkat ke selatan, jauh banget, jauh sekali ke selatan, sampailah di jurang yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Sampailah di jurang, bahkan namanya di situ tidak ada air setetes pun.
atau tumbuh-tumbuhan satupun, apalagi manusia. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Baru saja selesai istirahat sebentar, Allah perintahkan agar Nabi Ibrahim kembali ke utara, kembali ke Palestina, meninggalkan anak dan meninggalkan istri dan bayinya Siti Hajar. Ditinggal sendirian di jurang itu sampai Siti Hajar panggil-panggil, "Kemana engkau Ibrahim? Kemana engkau Ibrahim?" Nabi Ibrahim tidak menoleh. Kalau saja Nabi Ibrahim menoleh, artinya tidak tega meninggalkannya. Tidak sampai hati kalau menoleh, artinya Siti Hajar berkata, "Apakah kau meninggalkan aku? Ini perintah Allah." Dan Nabi Ibrahim, "Ya." Tapi tidak menoleh, tidak mengingat lagi Siti Hajar dan anaknya. Kata Nabi Ibrahim, "Ya, inilah perintah Allah." Bahwa Siti Hajar menerima. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami sebagai makhluk. Yakin Siti Hajar, Allah tidak akan menelantarkan Siti Hajar dan bayinya itu. Nabi Ibrahim pergi ke Palestina. Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi ditinggal di sebuah jurang di wadin ghairi dzi zar'in, yaitu jurang yang tidak ada tumbuhan sekalipun. Siti Hajar menangis, lapar dan haus, kakinya menghantam tanah. Ismail lapar dan haus, kakinya menghantam tanah yang masih bayi itu. Siti Hajar bingung mencari apa yang bisa dimakan. Apa-apa tidak ada. Al-Sidas pun lari ke gunung Sofa tidak ada, lari ke gunung Marwah juga tidak ada. Allah memperlihatkan mukjizat melalui seorang bayi Ismail.